Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai teori adab karsa, di mana mengusung tema ketidakpastian nilai, tujuan hidup, krisis identitas dalam perspektif etika sosial, di mana dikaitkan dengan ilmu tauhidullah atau ilmu tentang keesaan Tuhan, yang mengajarkan mengenai nilai-nilai etika dan moral yang tinggi berdasarkan ajaran agama Islam, di mana timbul tantangan gaya hidup niretik yang berarti kehidupan tanpa etika atau moral bisa membawa banyak dampak negatif baik secara individu maupun sosial. Dalam teori adab karsa, krisis identitas dipahami sebagai hilangnya kesadaran moral atau adab dan motivasi daya cipta atau karsa. Hal ini memicu disorientasi tujuan hidup akibat gagalnya individu merespon nilai-nilai baru secara etis, sehingga menyebabkan ketidakpastian eksistensial dan kerapuhan dalam norma kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bisa kita lihat dari anatomi krisis identitas dalam perspektif etika sosial, di mana terlihat jelas dalam perilaku sosial yang menyimpang atau stagnan, yang ditandai dengan lemahnya motivasi atau loss of karsa. Selanjutnya ditandai juga dengan krisis moral atau loss of adab dan disorientasi tujuan. Hal tersebut memunculkan adanya dampak ketidakpastian nilai terhadap etika sosial yang ditandai dengan anomi atau kekosongan norma, di mana ketidakpastian nilai memunculkan relativisme moral, di mana batas antara benar dan salah menjadi kabur. Yang kedua, adanya disintegrasi sosial, di mana krisis jati diri secara massal dapat menurunkan toleransi, merusak kohesi sosial, dan memicu perilaku antisosial. Selain itu, kita juga bisa melihat dari rendahnya kesadaran spiritual dan motivasi insani masyarakat Islam Indonesia dalam baca tulis, telah membuat Muslim Indonesia tertinggal hampir dari segala aspek kehidupan global dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam seharusnya memahami bahwa wahyu pertama dalam Al-Quran dengan perintah Iqra bukanlah tanpa maksud. Melaksanakan Iqra adalah perwujudan kesadaran spiritual yang dalam konteks teori adab karsa termasuk dalam wilayah adab. Iqra di sini menurut Suwardi bermakna study. Membaca dalam hal ini adalah mengkaji baik ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran, hadis, buku-buku, dan barang-barang cetakan lainnya. Juga ayat-ayat yang tidak tertulis berupa gejala alam dalam seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Sejarah pun telah membuktikan bahwa peradaban barat yang menguasai dunia saat ini diperoleh dari proses Iqra setelah kemenangannya terhadap umat Islam. Nah, kesadaran karsa yang kuat pada masyarakat barat berupa aktivitas Iqra terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki umat Islam pada waktu itu telah merubah secara revolusioner ilmu dan teknologi mereka. Tentu saja dengan adab yang rendah karena tidak dilandasi konsep ilahiyah dan dikembangkannya tidak membawa ketentraman dan kebahagiaan, melainkan kerusakan, peperangan dan eksploitasi alam yang cenderung mengarah pada kehancuran. Masyarakat Indonesia sendiri dengan kuatnya budaya lisan atau tutur kurang dapat menghargai nilai spiritual atau Iqra yang dimaknai dengan studi ini. Adab karsa yang dirumuskan oleh Profesor Herman Suwardi, di mana teori ini cenderung bersifat unik mengingat formulasi yang dihasilkan berupa pemetaan potensi dan kondisi seluruh negara-negara yang ada di dunia dalam terminologi adab karsa. Manusia Indonesia sebagaimana digambarkan dalam teori adab karsa ke dalam kategori adab rendah dan karsa lemah. Kenyataan ini ternyata sudah sangat banyak disitir dalam berbagai laporan, penelitian maupun fakta yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan ini akan menjadi kajian utama pada bagian ini. Sifat lemah karsa menurut Suwardi merupakan karakteristik dari budaya kita, suatu budaya santai atau seperti disebut oleh Myrdal, yaitu mengenai soft culture. Budaya santai itu bukan malas, akan tetapi lunak.
Gambaran kelemahkarsaan yang diderita masyarakat Indonesia meliputi beberapa sifat budaya santai sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada orientasi ke depan. Yang kedua, tidak ada growth philosophy. Yang ketiga, cepat menyerah. Yang keempat, retreatisme atau berpaling ke akhirat. Dan yang kelima, lamban atau inersia. Nah, masyarakat Indonesia hanya akan menjadi korban perubahan selama masih berpegang pada adab rendah dan karsa lemah. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus kembali kepada kesadaran spiritual atau adab dan menemukan masyarakat Indonesia hanya akan menjadi korban perubahan selama masih berpegang pada adab rendah dan karsa lemah. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus kembali kepada kesadaran spiritual atau adab dan menemukan atau memperoleh kembali human motivation yang telah hilang. Hanya dengan mengarah pada kotak A, secara bertahap manusia Indonesia dalam teori adab karsa akan mampu keluar dari posisi lemahnya budaya baca tulis yang akan mengantarkan masyarakat Indonesia ke arah kualitas yang tinggi dalam sebuah dunia global. Sebab struktur kognisi masyarakat salah satunya dibentuk oleh bacaan. Sekian untuk pembahasan teori adab karsa kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai bertemu dalam pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.